Loh, saya nggak tanya itu. Bapak menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan. Berarti nggak mau kamu terangkan. Loh, saya nggak tanya. Kalau nggak tanya kok dijelaskan. Kalau saya tanya A, maka dijawab A. Kalau saya tanya B, dijawab B. Oh, enggak, itu kamu memaksakan itu. Loh, kalau saya bertanya Bapak sudah makan apa belum, apakah Bapak akan menjelaskan Bapak sudah makan atau Bapak masih di kamar mandi? Yang mana? Udah ku bilang. Enggak, saya tanya. Kalau saya tanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah makan atau belum? Jawaban Bapak, apakah saya sudah makan dan belum, ataukah saya masih di kamar mandi? Yang mana yang benar? Sudah tadi ku jawab. Itu kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Baru saya ngomong. Dengerin pertanyaan saya. Kalau saya tanya kepada Bapak, apakah Bapak sudah makan atau belum? Apakah Bapak akan menjawab saya masih di kamar mandi atau tidak? Ya, kalau soal itu ya benar. Enggak, saya tanya, jawab. Ya udah makan atau belum? Oke. Nah, iya, bukan di kamar mandi kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Inisiasi kan artinya ide berasal atau permulaan, yang memulai, inisiasi yang memulai. Nah, ide pokok pikiran ini berasal dari Bapak yang disampaikan kepada Yudas atau berasal dari iblis yang disampaikan kepada Yudas? Yang mana? Udah berkali-kali dijawab dari Bapak. Mau apa lagi sekarang? Oh, berarti dari Bapak yang disampaikan kepada Yudas gitu? Yang kepada Judas bukan dari Bapak, dari iblis. Nah kan? Udah mulai kan kacau kan? Ya, sekarang ide itu penebusan dosa dari Bapak. Tetapi setan nggak tahu menyuruh. Saya nggak tanya penebusan dosa, saya tanya penyalipan, inisiasi penyalipan yang saya tanya, bukan inisiasi penebusan dosa. Saya nggak tanya itu. Saya tanya inisiasi penyalipan berasal dari iblis atau Bapak gitu loh. Kalau berasal dari Bapak, Bapak itu sang sumber bukan? Saya tanya. Ya sang sumber dong. Saya tanya, Bapak itu sang sumber bukan? Sumber? Sang sumber. Kalau Bapak nggak ada, apakah iblis ada? Oh, kalau begitu udah terlalu jauh. Kalau begitu manusia nggak bisa berdosa. Enggak. Saya tanya. Kalau Bapak nggak ada, apakah iblis ada? Ya, iblis sudah ada. Oh, berarti meskipun Bapak nggak ada, iblis ada ya? Ya. Nah, berarti bukan sang sumber Bapak. Oh. Itu yang namanya sang sumber itu udah nggak manusia lagi. Anda. Dengerin. Yang berbelit-belit itu Anda. Yang namanya sang sumber itu segala sesuatu bersumber darinya, termasuk iblis. Kalau saya tanya, iblis ini pencipta alam semesta atau ciptaan, Pak? Ya, ciptaan dong, malaikat dia. Ciptaan dari siapa? Ya dari Bapa tentunya. Nah, ya sudah, berarti sang sumber, berarti kan berasal. Oh, berarti kalau menurut kamu siapapun berdosa dari Bapa, itu udah terlalu konyol. Siapa? Nggak usah kemana-mana, Ya, karena iblis cara narasi itu nggak nyambung kepada kita, nggak nyambung. Iblis berasal dari Bapak atau bukan? Dia diciptakan, tapi dia berontak. Udah nggak nyambung, Bang Dewa lanjut aja, nggak nyambung dia, percuma. Oh, kami yang nggak ngerti, turunkan aja aku kalau memang udah nggak bisa jawab. Loh, kita yang bertanya, Bapak yang menjawab, ya sudah Pak. Sekarang saya tanya kalian. Kami kalah Pak. Kalau saya tanya kalian. Ya. Nah, sekarang kalian ini mengajak masuk Islam tujuannya apa? Di mana kami pernah mengajak masuk Islam, Pak? Oh, jadi berarti kalian nggak mengajak orang ikut menjadi Islam? Nggak pernah. Kami nggak pernah mengajak manusia. Jadi apa manfaat jadi Islam? Sekarang aku tanya, apa manfaat jadi Islam? Islam itu artinya selamat, Pak. Siapa yang mau selamat, silakan masuk Islam. La ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Kami tidak pernah mengajak siapapun juga masuk ke dalam Islam, tetapi kami berdakwah, kami menyampaikan. Itu selamat itu sebatas apa itu? Selamat dunia dan akhirat, Pak. Ya. Oh, jadi kalau kita mau selamat harus juga mengikut Muhammad dulu kan? Pasti Pak, mengikut Muhammad, mengikut Yesus, mengikut Nuh, mengikut Nabi Ibrahim, mengikut Nabi Musa, semuanya harus. Mengikut Yesus juga?
Oh iya Pak, mengikut Yesus. Iya. Kalau mengikut Yesus harus menyembah Yesus lah. Di mana Pak? Di mana ayatnya menyembah Yesus? Tunjukkan kepada kami Pak. Ayatnya di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya sendiri? Oh, bahwasanya dia Tuhan. Ya, ayatnya di mana Pak? Bahwasanya dia Tuhan. Matius pasal 7:21. Nah, tolong dibacakan. Bukan setiap orang yang berseru pada aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Baik Pak, di dalam ayat itu Pak ya, tidak dijelaskan Yesus itu adalah Theos, tetapi di situ dijelaskan Yesus itu hanyalah Tuhan Pak. Jadi, yang pasti siapa saja memanggil dia Tuhan, kalau kita manggil dia Tuhan tanpa kepalsuan, selamat, itu yang penting. Baik, di dalam ayat itu Pak, di situ tidak dikatakan Tuhan, tetapi dalam bahasa teks originalnya itu di situ dikatakan Tuhan. Jadi bukan hanya orang memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia hanya modalkan percaya, memodalkan percaya Yesus adalah Tuhan, dia masuk ke dalam surga, tapi dia harus mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Sembahlah Allah satu-satunya Pak. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, dia bilang. Ini adalah gamblang, ayatnya sangat gamblang Pak. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Orang-orang Kristen itu ya Pak, orang-orang Islam ketika disuruh mengeja Pak, Yesus U-T-U-S-A-N, dibaca apa? Utusan. Sementara orang Kristen ketika disuruh eja U-T-U-S-A-N, dibaca apa? Tuhan. Nah itu salahnya di situ Pak. Begini dia Pak. Sementara tadi teman Bapak membawa ayat Yohanes 13:13 yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Bapak baca dalam Alkitab versi Selaber tahun 1912. Adapun kamu menyebut aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Di dalam Alkitab versi tahun 1969, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Di dalam Alkitab versi tahun 2000, kamu menyebut aku guru dan junjungan, memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Tiba-tiba tahun versi terbaru yang sekarang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini terjadi yang namanya kontradiksi di sini Pak. Dalam teks originalnya mengatakan itu adalah Begini, Tuhan, Pak. itu adalah kurios, sementara di dalam terjemahannya Bapak sudah disesatkan sama yang namanya terjemahan. Jadi yang benar yang mana Pak? Terjemahannya saya atau ngomong teks Pak originalnya Pak? Nggak, yang sebentar, pasti Pak, yang pasti Pak. Bukan yang pasti, bukan seperti itu Pak, cara diskusi itu Pak. Yang saya tanya, teks originalnya yang benar, apa terjemahan yang benar tahun sekarang Pak? Yang pasti dulu Pak, Mahadewa. ini yang penting. Bang Mahadewa, saya tambahin sedikit. Di dalam Kalau kita menerima Yesus sama menerima Bapa. Percaya pada Yesus, percaya pada Bapa. Selamat setiap orang menerima Yesus punya tempat di sorga. Kami percaya Pak. Alhamdulillah kami percaya Yesus Pak. Kami percaya Yesus sebagai memang utusan. percaya, oke lah. Kupikir tadi kalian percaya kepada Muhammad. Kami percaya Nabi Muhammad, kami percaya Yesus sebagai utusan. Pak Sembiring. Apa yang salah di situ Pak? Bang Kalau Mahadewa, sudah percaya pada Yesus ya oke. Bang Buktikan, Mahadewa, jangan palsu. Oh di iya, dalam Yesus Al-Qur'an disunat. yang kitabnya Kristen Arab yang tadi dibacakan itu di situ disebutkan Yesus itu muallim dan sayyidina. Sayyid. Gini Pak ya, karena maaf Pak, sekali lagi kita jumpa. Satu hal, kalau kalian memang percaya pada Yesus, nggak bisa ku jawab apa-apa. Terima kasih saja, Tuhan memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak. Jadi salah kalau umat Muslim itu kalau ditanya apakah kami percaya dengan Yesus, karena antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah satu sosok yang sama, memiliki cerita yang berbeda. Kami mengakui kalau Yesus adalah Tuhan, betul. Cuma sayangnya Tuhan Kristen, bukan Tuhan alam semesta. Sementara Tuhan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhannya Yesus. Yesus dipertuhankan, Yesus dijadikan Tuhan berdasarkan hasil dari kesimpulan. Ayat remang-remang, mereka sangat suka dengan ayat remang-remang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu ayat remang-remang. Tetapi ayat gamblang sudah pasti inilah hidup yang kekal.
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat gamblang, tidak perlu ditafsir ayat ini. Ya, jadi mereka itu sangat suka yang namanya ayat remang-remang. Sementara ayat yang kelihatan gamblang mereka tidak suka. Ayat remang-remang mereka simpulkan, sementara ayat yang gamblang mereka bikin remang-remang. Ini terbalik orang Kristen itu. Terus siapa pengikut Yesus? Kami pengikut Yesus. Kami mengakui Yesus sebagai utusan. Kami pengikut Nabi Muhammad, tapi kami bukanlah hambanya Yesus. Kami bukanlah hamba Nabi Muhammad. Kami adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Silakan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semua ini kau nyatakan kepada orang kecil. Itu Tuhannya Yesus itu. Tuhan langit dan bumi. Masih mau datang kau besok. Ya Allah.